Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ut Unggul Lestari. Saya dari kampus TEBI Global Mulia Cikarang, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Baik, teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tingkatan manajemen pada sistem informasi manajemen, yaitu sebagai tugas UTS Sistem Informasi Manajemen yang diampuh oleh Bapak Anggi Setio Prayoga Eskom MM. Silahkan. Baik teman-teman semua, jadi poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu ada pengertian tingkatan manajemen menurut para ahli, tingkatan manajemen pada sistem informasi, fungsi secara umum tingkatan manajemen, fungsi tingkatan manajemen secara spesifik, perbedaan tingkatan manajemen, keahlian manajemen, dan kesimpulan. Baik teman-teman, namun sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian SIM atau Sistem Informasi Manajemen, yaitu ada sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal, suatu lembaga yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mempermudahkan kita mengelola data sehingga menghasilkan sebuah informasi dan membantu untuk mengambil keputusan. Jadi begitu teman-teman, sedikit pengertian tentang sistem informasi. Baik teman-teman semua, kita memasuki pada pembahasan pertama yaitu pengertian tingkatan manajemen. Nah, tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkatan ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan lini pertama atau manajemen bawah. Manajer perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Dengan demikian, tugas yang dijalankan menjadi lebih maksimal dan tidak semena-mena. Jadi teman-teman, manajemen juga ditetapkan dengan baik sesuai dengan tingkatan yang ada sehingga akan menghasilkan suatu sinergi yang baik dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Baik teman-teman semua, selain pengertian tingkatan manajemen secara umum, ada juga beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil dari Manny Parket Follett. Menurut beliau, manajemen adalah seni. Alasannya karena dalam manajemen diperlukan penyelesaian dan pengendalian terkait dengan persoalan yang ada. Nah, hal ini menjadikannya perlu memiliki keahlian khusus yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Selanjutnya dari James F. Stoner, menurut beliau manajemen adalah rangkaian proses yang terjadi baik itu kepemimpinan, perencanaan, pengawasan, sampai dengan perorganisasian dari kegiatan yang ada. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tingkatan manajemen. Jadi setelah teman-teman mengetahui tentang pengertian tingkatan manajemen dan pengertian manajemen, teman-teman perlu tahu juga apa sih jenis-jenisnya yang ada di tingkatan manajemen. Nah, yang pertama itu ada manajemen puncak, yang kedua ada manajemen menengah, yang ketiga ada manajemen bawah atau line pertama. Nah, mari kita bahas satu-satu. Pertama yaitu ada manajemen puncak. Nah, manajemen puncak adalah tingkatan yang pertama dan menduduki level yang paling atas. Dalam tingkatan ini, top manajemen atau manajemen puncak masuk kedudukan paling tertinggi sehingga mengawasi semua manajer yang ada di bawahnya. Nah, jadi contoh jabatan yang menduduki posisi manajemen puncak ini seperti apa? Yaitu ada CEO, presidir, terus manajer. Baik, untuk selanjutnya yang kedua ada manajemen menengah. Nah, tingkatan yang kedua ini adalah manajemen menengah. Level ini berada di bawah top manajemen dan di atas manajemen lini pertama. Manajemen menengah ini bertanggung jawab pada top manajemen karena posisinya ditunjuk langsung oleh puncak manajemen ini. Nah, lalu di tingkatan ini manajemen tengah diberi wewenang untuk memantau manajemen di bawahnya. Contohnya, jabatan yang termasuk dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, junior eksekutif, sampai dengan manajer cabang. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada manajemen lini pertama atau manajemen bawah. Nah, pengertiannya yaitu tingkatan manajemen terakhir atau level terendah dari first line management. Tingkatan ini memiliki kekuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen lainnya. Tanggung jawabnya itu adalah
menjaga kinerja dari seluruh tim di bidang operasional. Nah, dan tanggung jawab ini membuat para manajer harus mampu memiliki keahlian tertentu seperti komunikasi, teknik. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi tingkatan manajemen secara umum. Nah, di sini itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada pengatur personil atau staffing. Yang keempat ada pengarahan. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada planning. Nah, fungsi ini menyusun penyusuan tujuan dan menjabarkan dalam bentuk perencanaan produk untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini melibatkan pengelompokan personil dan ditempatkan untuk menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan misi yang diberikan. Yang ketiga ada pengatur personil atau staffing. Fungsi ini meliputi kegiatan bimbingan dan pengaturan kerja personil unit masing-masing manajemen sampai pada kegiatan seperti seleksi, penempatan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi. Selanjutnya, yang terakhir ada pengarahan. Fungsi ini melibatkan kegiatan melakukan pengarahan, tugas-tugas, dan instruksi. Jadi, fungsi manajemen secara umum ini ada planning. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu tentunya ada planning agar supaya kita jelas dan terstruktur apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya setelah kita selesai menyusun planning, kita langsung menentukan atau membentuk sebuah struktur untuk menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan misi yang diberikan. Nah, setelah itu ada staffing. Nah, staffing ini seperti tadi ya teman-teman, pelatihan, penempatan, pengembangan, dan kompensasi. Selanjutnya yang terakhir ada pengarahan. Nah, pengarahan ini tuh seperti mengimplementasikan pelatihan atau pengembangan yang telah kita lakukan di. Baik teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang fungsi tingkatan manajemen secara spesifik. Nah, yang pertama ini ada tingkatan manajemen atas atau puncak. Nah, jadi manajemen ini mempunyai tugas dan fungsi, diantaranya ada menetapkan tujuan dari organisasi tersebut dengan target waktu tertentu, baik jangka waktu yang singkat maupun jangka panjang. Yang kedua ada menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen, media, serta investor terkait. Yang ketiga ada membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan. Nah, perencanaan ini harus dibuat sebaik mungkin mengikuti visi misi yang ada. Selanjutnya ada mengawasi seluruh aktivitas manajer bawahan agar bisa terorganisir. Selanjutnya punya tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir ada mengatur dan menjaga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset, tenaga kerja, maupun keuangan. Nah, semua elemen ini tersebut yang mendukung dan mempengaruhi jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu, penting untuk mengendalikannya dengan lebih baik agar perusahaan baik. Selanjutnya ada fungsi serta tugas manajemen menengah, yaitu ada yang pertama, memastikan seluruh kegiatan dari setiap departemen yang diserahi tanggung jawab untuk membuat perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada menjadi penghubung antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya agar dapat melaksanakan perencanaan yang mudah ditetapkan dengan baik. Selanjutnya, selain itu penting juga untuk menjaga kinerja dari tenaga kerja agar tetap produktif. Nah, hal ini dilakukan dengan meningkatkan motivasi pekerja dengan berbagai strategi yang optimal. Selanjutnya ada merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh top manajemen atau manajemen puncak itu tadi. Selanjutnya melakukan seleksi atau pemilihan rekrutmen sampai dengan penetapan karyawan sesuai dengan bidangnya yang tepat. Selanjutnya ada mengawasi dan memantau langsung pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir ada membangun kerja sama dan suasana yang kondusif di setiap departemen guna menjaga kesinambungan.
Nah, dan yang terakhir ini ada fungsi serta tugas manajemen lini pertama atau manajemen bawah. Nah, diantaranya itu ada menjadi pendengar dari berbagai masalah yang dialami oleh seluruh pekerja di bidang operasional. Yang kedua, melaporkan kritik dan saran tersebut ke manajemen menengah. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman. Yang keempat, ada melengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk operasional kerja. Yang kelima, ada membantu manajemen tingkat menengah melakukan seleksi calon tenaga kerja. Yang keenam, ada selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang baik di perusahaan. Yang terakhir, ada bertanggung jawab dan menjaga attitude yang baik dari tenaga kerja di perusahaan. Baik teman-teman, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang perbedaan tingkatan manajemen. Nah, untuk perbedaan ini saya mengambil referensi dari dosen saya yang membedakan antara tingkatan manajemen atas, bawah, dan menengah, yaitu ada sumber informasi, lingkup informasi, kurun waktu informasi, kelengkapan informasi, kerincian informasi, kerangka waktu, dan saat penyajian informasi. Nah, saya di sini mengambil manajemen tingkat atas dan bawahnya saja karena mayoritas untuk manajemen tingkat menengah ini semi teman-teman. Jadi saya mengambil tingkat atas dan bawah saja. Bisa teman-teman lihat dari sumber informasinya itu tingkatan manajemen atas sumbernya itu eksternal, sedangkan sumber informasi tingkat bawah ini internal. Karena untuk yang atas, manajemen tingkat atas maksudnya ini lingkupnya luas atau global. Nah, untuk yang tingkat bawah, kenapa internal? Karena ini hanya lingkup perusahaan atau persial. Nah, selanjutnya ada lingkup informasi. Nah, yang tadi saya jelaskan, lingkup informasinya manajemen tingkat atas itu global dan manajemen tingkat bawah itu persial. Nah, selanjutnya ada kurun waktu informasi. Nah, kurun waktu informasinya itu yang tingkat atas ini jangka panjang dan yang tingkat bawah ini jangka pendek. Selanjutnya ada kelengkapan informasi. Untuk yang tingkat atas ini hal-hal pokok dan yang bawah ini informasinya harus lengkap karena yang bawah ini akan menyetorkan ke yang bagian atas sehingga harus lengkap informasi yang diserahkan. Selanjutnya ada kerincian informasi. Untuk tingkat atas ini informasinya cukup ringkas, namun untuk rincian informasi tingkat bawah ini harus rinci atau lengkap tadi. Selanjutnya untuk kerangka waktu, yang tingkat atas ini masa depan. Jadi apa yang kita rencanakan ini untuk masa depan, sedangkan untuk yang tingkat bawah ini masa lalu, seperti evaluasi lah bahasanya. Selanjutnya yang terakhir ada saat penyajian informasi. Kalau misal yang tingkat atas ini sesuai kebutuhan saja, namun untuk yang tingkat bawah harus periodik rutin. Nah, untuk yang poin keahlian manajemen ini sebagai tambahan ya teman-teman, bila mana teman-teman minat bekerja di bidang manajemen, teman-teman harus mempunyai skill. Di antaranya ada keahlian komunikasi, keahlian interpersonal, keahlian konseptual, keahlian diagnosis, keahlian mengambil keputusan, dan keahlian manajemen waktu. Sebenarnya masih banyak, cuman saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama ini ada keahlian komunikasi. Jabatan manajer termasuk jabatan penting karena perlu mengolah perusahaan dengan baik. Nah, oleh sebab itu penting kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu memberikan informasi yang jelas. Terus yang kedua ada keahlian interpersonal. Nah, skill ini menyangkut kemampuan bekerja sama dengan kelompok dan menyampaikan komunikasi yang baik kepada anggota tim. Yang ketiga ada keahlian konseptual. Nah, berkaitan kemudahan koordinasi kegiatan perusahaan secara komprehensif atau luas. Manajer harus paham semua konsep yang berlaku di perusahaan agar dapat merealisasikannya. Yang keempat, ada keahlian diagnosis. Berkaitan dengan kemampuan dalam melakukan analisis secara menyeluruh. Analisis yang dilakukannya kemudian akan mendapatkan interpretasi berupa keputusan menangani suatu masalah.
Selanjutnya, ada keahlian mengambil keputusan. Nah, manajer selalu ditempatkan pada situasi untuk mengambil keputusan. Pasalnya, manajer ini memiliki andil dalam berjalannya perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan keputusan yang bijak sesuai dengan visi misi yang ditetapkan. Yang terakhir ada keahlian manajemen waktu. Nah, keahlian lainnya yang dimiliki dari manajer adalah pandai mengatur waktu. Hal ini penting ditetapkan agar koordinasi yang dijalankan oleh karyawan bisa berjalan maksimal dan pekerjaan menjadi lebih teratur dan efisien. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit informasi terkait skill yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin bekerja di bidang. Baik teman-teman semua, sudah sampai kita di penghujung presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Jadi kesimpulannya, setiap tingkatan ini memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga perlu mengetahui peranannya masing-masing guna saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Saya Ut Unggul Lestari, mohon maaf bila mana terjadi kesalahan, baik kata ataupun perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.